Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surah As-Saffat. Kemarin kita sudah sampaikan hari kebangkitan yang diperingatkan oleh Allah melalui Rasulnya itu terjadi dengan satu teriakan saja, suara yang keras. Kemudian mereka orang-orang yang ingkar ini bangun dan menyatakan bahwa mendapatkan hari kebangkitan tersebut. Inilah hari perhitungan yang mereka dustakan. Kemudian mereka dikumpulkan orang-orang zalim tersebut dengan sembahan-sembahan mereka serta kawan-kawan kafir mereka. Kemudian ditunjukkan dihalau jalan menuju jahim, neraka, dan ditahan untuk mendapatkan pertanyaan atau pertanggungjawaban. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-25 surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum la tanasarun. Ayat ke-26-nya, bal humul yawma mustaslimun. Ma lakum la tanasarun. Ketika mereka ditahan, diajukanlah pertanyaan menghinakan. Malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling menolong sekarang? Mengapa Anda semua yang sekarang dikumpulkan di yaumul hasyr ini, di yaumul di mana satu hari yang tidak bisa berbuat apapun manusia, ditanya kepada mereka, kenapa kalian tidak saling menolong? Sembahan kalian ada di sini, sembahan Anda ada di sini, teman-teman Anda ada di sini, pembesar-pembesar Anda ada di sini, rakyat Anda pun ada di sini. Kenapa Anda tidak saling menolong? Pertanyaan hinaan sekaligus cemoohan dalam suasana yang dikumpulkan menuju jahim. Bisa saja memang ada satu tempat tertentu yang mereka ditanya dalam upaya untuk mencemooh mereka, menghina mereka. Kenapa kalian tidak saling menolong? Tuh sembahan Anda ada di sini. Sembahan Anda ada di sini. Orang karib kerabat Anda yang mendukung Anda waktu itu pun ada di sini. Kenapa kalian tidak saling menolong? Pertanyaan cemooh, pertanyaan menghina. Tidak ada jawaban. Tapi di ayat ke-26 surat As-Saffat ini adalah pernyataan. Bal humul yauma mustaslimun. Bahkan pada
bagaimana satu pasukan menyerah kalah di hadapan pasukan lain ketika ada peperangan. Hina, diikat tangannya, ibaratnya ini kalau pasukan diikat tangannya, mungkin jalannya juga ditendang, ya. Bahkan mungkin sebagian disiksa ya kalau di peperangan. Nah ini bakal orang mendapat siksaan. Bal humul yauma mustaslimun, pada saat ini Anda menyerah. Menyerah itu mestinya di dunia, menyerah kepada Allah, muslim, menjadi muslim, ya, ikut dengan perintah Allah, menyerah di dunia, tidak menyerah di akhirat. Selesai. Ya, mestinya di dunia, ya, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mestinya begitu. Salatku, hidupku, matiku, ibadahku untuk Allah Rabb semesta. Waktu di dunia udah nyampe di akhirat dia menyerah, sudah lewat, sudah selesai. Jadi ini gambaran dari kebangkitan yang Allah sampaikan kepada kita, sehingga semakin kuat di hati kita bahwa kita akan menghadapi kenyataan seperti ini bila kita tidak beriman. Ayat selanjutnya ayat ke-27. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Dan mereka satu sama lain saling berbantahan, saling ngobrol, saling bertanya, saling menuduh. Ya tasal, saling bertanya-tanya, saling menuduh, saling berbantah. Kalau bahasa kita ngegerendeng gitu ya. Dalam kumpulan yang besar ya, orang-orang yang tidak mau beriman ini, mereka menggerendeng. Ya. Ngumpul sebar saling tuduh. Mana gitu, kasar. Siap, ngomongnya begitu dia kalau bahasa Sunda. Ya, waktu ditanya, kenapa kalian tolong menolong lah seperti waktu di dunia kalian tolong menolong lah. Tolong menolong dalam istiwa udwan kan ada. Anda tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Kenapa di sini nggak tolong menolong mengeluarkan Anda dari adab? Mana? Dulu waktu dunia Anda tolong menolong. Tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Anda lakukan itu di dunia. Sekarang ayo kerjakan. Ini tolong menolong. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Lalu mereka saling berbantah. Ayat selanjutnya ayat 28, tembus saja. Ya. Di situ yang tulisnya 27 itu, 28. Terus. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Mereka berkata, sesungguhnya engkau para pembesar, ya, para penguasa, tokoh-tokoh masyarakat yang menyesatkan. Mereka berkata, sesungguhnya kamu kepada kami datang dari sebelah kanan. Maksudnya apa? Membisikkan untuk tidak beriman. Ya. Tokoh-tokoh masyarakatnya membisikkan kepada orang-orang supaya tidak mengikuti Rasul, tidak beriman kepada Muhammad, tidak beriman kepada orang yang menyeru kepada Allah dari dulu sampai sekarang. Jadi para rakyat nih, orang-orang follower nih, orang-orang yang mengikut saja, mengekor saja sama orang-orang yang gak jelas, yang gak benar. Mungkin penguasa-penguasa mereka bilang, kamu sih gara-garanya yang ngebisikin aku nih. Seperti orang
bisikan rahasia biasanya sebelah kanan ya, dari sebelah. Kamu nih pembisik-pembisik. Kalau bahasa kita sekarang, kamu yang mempengaruhi aku lewat medsos kamu, lewat suasana obrolan kamu, ya, lewat pengaruh kamu. Gara-gara kamu tuh kami datang ke sini, hancur bakal hancur. Masya Allah. Jadi pada saat itu mereka nih rakyat-rakyat, orang-orang kecil ini yang ikut tidak beriman juga, ikut tokoh-tokohnya, menuduh tokoh-tokoh itu gara-gara kamu. Dulu waktu kamu di dunia itu kamu tuh yang mempengaruhi aku tuh. Ya. Kamu yang mengajak aku untuk ikut kegiatan kamu yang gak benar itu. Sesuatu yang membuat Allah murka itu waktu di dunia itu kamu masalahnya, bukan kami. Makanya kamu yang mesti disiksa. Tuh. Saling tuduh, mungkin ngomongnya kasar, bahasa kebun binatang keluar. Ya. Seperti waktu dulu bahasa itu disampaikan kepada orang-orang yang menyuruh dia kepada Allah. Mereka gila, mereka mungkin binatang apa semua diskusi. Mereka gila, mereka tukang sihir, mereka majnun, mereka penyair. Itu ditempelkan kepada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Ya. Mungkin pada saat itu kata-kata itu juga disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakatnya yang rusak. Ya. Kebayang oleh kita bagaimana suasana hari itu, hari ribut, saling tuduh. Ya. Saling tuduh, saling melempar tanggung jawab. Inna kuntum ta'tunana 'anil yamin, sesungguhnya kamu yang datang kepada kami dari sebelah kanan membisikkan sesuatu supaya tidak beriman, gitu maksudnya. Ya. Masya Allah. Apa jawab tokoh masyarakat ini, pembesar yang tidak beriman? Apa jawabannya? Bakuntum qauman qalu bal lam takunu mu'minin. Ayat 29, mereka berkata, bukan, bahkan kamu yang tidak beriman. Ya. Para tokoh-tokoh masyarakat penghancur ini, ya, yang menganjurkan masyarakat untuk berbuat jelek, berbuat rusak, termasuk tidak beriman kepada Allah. Ya. Apa yang mereka katakan? Bukan kami, kamu sendiri yang gak beriman, gitu. Anda sendiri yang mau ngikut. Ya. Balam takunu mu'minin, bahkan kamu sendiri yang tidak beriman. Ya. Terus lagi ya, titik-titik apa namanya? Ketukan-ketukannya begitu ya. Ayat-ayatnya pendek-pendek, ciri khas Makkiyah ya. Ayat ke-30 ya. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Tidaklah bagi kami terhadap kamu kekuasaan, ya. Bahkan kamulah orang-orang yang melampaui batas. Artinya mau kamu menerima pendapat saya atau tidak menerima pendapat saya, kami tidak punya kekuasaan. Kamu memang orang-orang melampaui batas. Tidak mau menolak kebenaran dan ya jauh dari, berusaha jauh dari Allah. Itu gara-gara kamu, gara-gara Anda. Kami nggak punya kekuasaan. Namanya manusia kan punya pilihan, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu sudah mengilhamkan kita, dia fujur atau takwa, mau ke kanan atau ke kiri. Itu sudah ada potensi itu di dalam hati kita.
Kita sudah tahu setiap hari ada orang yang datang ke mushola, ada orang yang datang ke masjid, ada orang yang berinfak, ada orang yang berbuat kebaikan. Kita kan tahu setiap hari, tahu nggak? Tahu. Tapi kita tidak mau mengikuti. Ya, makanya kata pembesar-pembesar brengsek ini bilang, ya, bal kuntum qauman taghin, sesungguhnya kamu tuh orang-orang yang melampaui batas. Kamu sendiri yang melakukan itu. Jangan tunggu saya. Ya. Wa ma kana 'alana 'alaikum min sultan. Kami tidak punya kekuasaan kepada kamu, enggak punya. Ya, karena manusia memang punya hati. Punya hati yang enggak bisa dipegangnya. Namanya hati manusia. Dia punya kehendak masing-masing. Gara-gara kamunya juga yang pengen gitu. Kamunya juga yang pengen melampaui batas. Toghin. Kalau bahasa lain itu togut ya. Ayat 31. Dia itu ya, ketukan-ketukannya begini. Fahaqqa 'alaina qaulu rabbina inna ladaiqun. Maka ya kata mereka nih, orang-orang tokoh-tokoh yang mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada orang agar tidak beriman kepada Allah, mereka berkata, maka telah pastilah kepada kita qaulu rabbina, ketetapan dari Tuhan kita. Qaulu rabbina dia, ketetapan dari Quran, inna ladaiqun, sesungguhnya kita semua bakal merasakan azab tersebut. Jadi pernyataan dari mereka nih, tokoh-tokoh masyarakat yang mengantarkan rakyatnya atau teman-temannya menuju ke neraka nih. Apa pernyataan mereka? Pasti sudah berlaku atau akan berlaku bagi kita ya ketetapan dari Allah yang kita dustakan waktu dulu. Ya. Mereka akan merasakan inna ladaiqun, sesungguhnya kita semua akan merasakan azab. Ini dialog ya, kalau melihat di YouTube kami itu ada sebelumnya itu judulnya berantem di neraka itu. Jadi ada orang-orang yang berantem di neraka. Ya beginilah kira-kira ini salah satu dialog lain yang digambarkan oleh Allah. Bagaimana orang-orang pembesar saling pembesar dengan pengikut, pemimpin dengan pengikut ya. Leader dengan follower itu saling berbantahan, saling ngomong, saling ini, saling tuduh. Kamu juga kenapa ngomong ikut? Kan kamu punya otak, mikir dong ngomong. Gitu, kira-kira aja. Ini bahasa saya. Mikir, kamu tuh punya otak. Kenapa kamu mau ngikut saya? Ngikut kemaksiatan yang saya buat, ngikut cara saya supaya menghancurkan orang-orang yang beriman. Kenapa kamu mau ngikut saya? Kamu kan manusia, punya otak, punya hati. Kenapa kamu ngikut saya? Kita bakal dapat azab semua sekarang. Gitu, Masya Allah. Ya. Fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Ayat 32. Maka kami menyesatkan kamu, sesungguhnya kami juga sesat. Ya. Kami adalah orang yang sesat, kami menyesatkan kamu. Ya karena kamu memang siap disesatkan gitu. Ya.
dengan menyembah nafsu dan setan yang kamu udah ada tuh di dalam hati kamu siap disesatkan sehingga kamu juga sesat. Kami sesat, udah. Ya. Kita akhiri dialog ini dulu, biarin ada di kepala kita bagaimana suasana di hari itu, hari kebangkitan yang mereka dustakan. Itu saling berbantahan, saling tuduh menuduh sampai ada pernyataan kita sesat semua, kita dapat azab. Nauzubillah, mudah-mudahan kita ingat terus ya, apalagi menjelang lagi Ramadan, kesempatan bagi kita untuk berbuat sebaik mungkin, beramal sebagus sehingga Allah dan Rasulullah itu senang. Mudah-mudahan Subhanallah wa bihamdika